Isu soal keamanan Laut Hitam dan kesepakatan gandum dalam perang Rusia-Ukraina kembali mencuat. Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina mengumumkan akan kembali memberlakukan kesepakatan gandum Laut Hitam seperti pada tahun 2022 lalu. Kesepakatan itu muncul usai delegasi Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina bertemu secara terpisah di Riyadh, Arab Saudi pada 23 hingga 25 Maret 2025. Rincian isi kesepakatan itu masih belum jelas meski intensinya sudah mengarah pada pembatasan konflik di Laut Hitam. Baik Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina mengeluarkan pernyataan berbeda-beda meski bernada sama. Apa sebenarnya yang dicapai dalam kesepakatan Laut Hitam? Jadi, kesepakatan Laut Hitam sebetulnya pernah dilakukan pada tahun 2022 lalu, usai Rusia melancarkan invasi besar-besaran di tahun yang sama pada bulan Februari. Saat itu, Turki dan PBB menjadi mediator dalam perundingan. Inti dari kesepakatan itu, Rusia dan Ukraina sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Laut Hitam. Tujuannya agar kapal-kapal kargo komersial yang mengangkut gandum dan biji-bijian bisa lewat dengan aman di Laut Hitam. Pasalnya, baik Rusia maupun Ukraina, keduanya adalah pemain besar dalam ekspor biji-bijian di dunia. Perjanjian awalnya berlaku selama 120 hari dan dilakukan beberapa kali perpanjangan. Namun pada tahun 2023, Rusia akhirnya menarik diri karena mengaku masih ada hal-hal yang tak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, tantangan yang dihadapi Rusia dalam mengekspor makanan dan pupuk. Kemudian, perusahaan makanan dan pupuk Rusia juga dikenai pembatasan logistik, masalah pembayaran, dan biaya asuransi yang menghambat pengiriman. Itulah mengapa Rusia keluar dari kesepakatan pada tahun 2023 dan kembali melanjutkan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial Ukraina di Laut Hitam. Pertanyaannya, apakah kesepakatan Laut Hitam kali ini sama dengan kesepakatan di masa lalu? Delegasi Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina berkumpul di Riyadh, Arab Saudi pada 23 hingga 25 Maret 2025 untuk membahas gencatan senjata Laut Hitam. Meski demikian, Amerika Serikat menemui Rusia dan Ukraina secara terpisah. Delegasi Amerika Serikat dipimpin Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional Andrew Pick dan Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Michael Anton. Sementara delegasi Rusia dipimpin oleh diplomat Grigory Karasin dan veteran Dinas Keamanan Federal atau FSB Rusia, Sergei Besheda. Dan delegasi Ukraina dipimpin oleh Menteri Pertahanan Rustem Umerov dan penasihat militer utama Pavlo Palisa. Belum ada rincian apa isi kesepakatan Laut Hitam kali ini. Namun, baik Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina, ketiganya telah angkat bicara. Mari kita dengar pernyataan dari Amerika Serikat terlebih dahulu. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih menyampaikan bahwa Rusia dan Ukraina telah sepakat menghentikan pertempuran di Laut Hitam. Tak hanya Laut Hitam, keduanya disebut telah membahas rincian penghentian serangan terhadap fasilitas energi. Amerika Serikat juga berjanji akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian, pupuk, dan lain-lain. Selain itu, Amerika Serikat nampaknya juga memberi jaminan kepada Ukraina untuk memfasilitasi pertukaran tawanan perang, pembebasan tahanan sipil, dan pemulangan anak-anak Ukraina. Itu tadi pernyataan dari Gedung Putih. Bagaimana dengan Rusia dan Ukraina? Rusia nampaknya memberikan tuntutan yang lebih rinci dalam kesepakatan ini. Rusia menyatakan akan menghormati dan melakukan kesepakatan itu jika Barat menghapus pembatasan dan menarik sanksi yang diberlakukan pada ekspor pertanian. Rusia mau melakukan kesepakatan jika Bank Pertanian Rusia, yakni Roselkosbank, dan organisasi keuangan lain yang bekerja dengan perdagangan pangan internasional tak lagi dikenakan sanksi. Kremlin menegaskan organisasi-organisasi itu harus terhubung dengan sistem SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT adalah jalur keuangan internasional yang memungkinkan aliran transfer dana lintas batas menjadi lebih lancar.
Kremlin juga sudah menyusun daftar fasilitas energi mereka yang termasuk dalam moratorium 30 hari. Daftar itu mencakup kilang minyak, jaringan pipa dan fasilitas penyimpanan, pembangkit listrik tenaga nuklir, bendungan pembangkit listrik tenaga air, dan infrastruktur transmisi energi. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menegaskan bahwa gencatan senjata yang lebih luas harus mencakup penghentian bantuan militer barat ke Ukraina. Intinya, Rusia menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Laut Hitam dengan disertai berbagai syarat dan tuntutan. Bagaimana dengan Ukraina? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut dirinya siap bekerja secepat mungkin dengan transparansi penuh untuk mengakhiri perang. Meski demikian, tetap saja ada sesuatu yang mengganjalnya. Zelensky menyebut ada hal-hal yang ditutupi Rusia dalam kesepakatan ini. Zelensky menegaskan Ukraina akan mengambil tindakan jika Rusia tetap melakukan aktivitas militer di Laut Hitam selama kesepakatan berlangsung. Tak hanya di Laut Hitam, semua pergerakan militer di luar Laut Hitam pun akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap semangat perjanjian tersebut. Selain itu, Zelensky juga mengeluhkan betapa perjanjian itu melemahkan posisi Ukraina. Pasalnya, soal pencabutan sanksi pada sektor pertanian, Ukraina memerlukan persetujuan dari Uni Eropa yang kemungkinannya kecil. Di satu sisi, kesepakatan Laut Hitam yang tengah digodok Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina saat ini memiliki intensi dan semangat untuk menyudahi perang. Namun di lain sisi, ada pula pandangan ahli yang skeptis dengan perjanjian ini. Pasalnya, Rusia dan Ukraina dianggap memiliki niat yang bertentangan dalam perundingan Laut Hitam. Ukraina ingin Rusia berhenti menyerang fasilitas pelabuhan, sementara Rusia ingin agar Moskwa kembali memiliki kendali atas perairan komersial di Laut Hitam. Kira-kira bisakah niat keduanya saling beririsan dan menghasilkan kesepakatan Laut Hitam? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.